Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fikri Pradana. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah paper yang sudah saya baca dan saya research yang berjudul Perancangan Jaringan Long Term Evolution atau biasa dikenal LTE menggunakan parameter existing. Oke, pendahuluan. Teknologi LTE merupakan teknologi generasi keempat atau 4G yang diciptakan untuk memperbaiki teknologi sebelumnya, yaitu teknologi 2G dan juga 3G. Kemampuan dan keunggulan dari LTE terhadap teknologi sebelumnya dalam transfer data itu kecepatannya hingga 100 Mbps untuk downlinknya dan 50 Mbps untuk uplinknya pada channel dengan bandwidth 20 MHz. Di sini ada kondisi yang terjadi di negara kita antara fakta, masalah, dan solusi. Di sini saya mendapat kesimpulan bahwa faktanya kebutuhan teknologi telekomunikasi semakin berkembang, ditandai dari pesatnya perkembangan teknologi jaringan seluler dengan beralihnya komunikasi suara menuju komunikasi data yang didasari oleh semakin meningkatnya kebutuhan pelanggan terhadap pelayanan data kapasitas yang besar dan kecepatan tinggi, sehingga mendorong 3GPP atau biasa disingkat atau dikenal Thread Generation Partnership Project untuk mengembangkan LTE, Long Term Evolution. Nah, dari fakta tersebut timbullah sebuah masalah, yaitu yang pertama, peningkatan jumlah pelanggan akan memberikan pengaruh pada kualitas data yang akan diterima. Dengan begitu, semakin banyak pengguna yang mengakses, maka kualitasnya juga akan semakin menurun. Lalu, masalah yang kedua adalah agar kualitas layanan yang diterima masih terjaga, operator perlu mempertimbangkan lebar bandwidth atau jumlah site-nya. Jadi itu adalah dua masalah dari fakta yang kita miliki. Lalu dari dua masalah ini, tercetuslah sebuah solusi yang disampaikan pada paper ini bahwa diperlukan suatu perancangan jaringan 4G LTE sebagai teknologi seluler terbaru dengan mempertimbangkan coverage area, cell capacity, jumlah pelanggan, kualitas sinyal, dan beberapa faktor yang lain. Nah, kita akan lebih jauh mengenal soal LTE atau Long Term Evolution. LTE merupakan standar komunikasi data jaringan seluler berkecepatan tinggi yang dikembangkan oleh 3GPP atau Third Generation Partnership Project, sebuah standar spesifikasi teknis sebagai evolusi dan pemeliharaan teknologi seluler untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan. Nah, tujuan LTE ini adalah untuk menyediakan mobile broadband wireless access yang mendukung kecepatan data yang lebih tinggi dengan latensi yang lebih rendah dan spektrum yang lebih luas. Adapun perancangan jaringan LTE itu berdasarkan kapasitas planning dan perancangan jaringan LTE berdasarkan cakupan coverage planning. Serta banyak faktor juga yang diperhatikan di sini, yaitu yang pertama ada jumlah pelanggan, morfologi daerah, kapasitas sel, standar parameter yang telah ditetapkan, dan pengukuran radio frekuensi. Nah, bicara soal capacity planning LTE. Capacity planning ini digunakan untuk mengetahui estimasi jumlah pelanggan atau traffic pelanggan atau perhitungannya yang dikenal sebagai OBQ. Nah, ini adalah pembagian morfologi dan juga kapasitas sel suatu enode. Adapun selain capacity planning LTE, ada juga coverage planning LTE, yang mana perencanaan coverage planning ini termasuk pengukuran radio frekuensi, link budget, dan juga perhitungan model propagasi. Di lain sisi, perhitungan coverage planning itu menghitung area yang mana sinyalnya dapat diterima oleh UA atau receiver. Hal ini kenapa? Karena ini dapat menunjukkan maksimum area yang dapat dicakup oleh enode sendiri. Nah, dalam pengaplikasiannya kita menggunakan software radio planning atau ATOL. Nah, perangkat lunak ATOL adalah sebuah software yang digunakan untuk merancang radio network dan optimization network.
Perangkat lunak ini juga mendukung perancangan jaringan seluler. Nah, dalam perencanaan jaringan seluler, si Atoll ini menyediakan template untuk masing-masing standar teknologi. Nah, selanjutnya, metode research yang dipakai dalam paper ini itu adalah sebelah kiri kita dapat melihat bahwa diagram alir dimulai dari studi literaturnya, lalu mengambil data, terus habis itu melakukan perhitungan, selanjutnya melakukan analisa, lalu melakukan uji coba analisa, dan yang terakhir melakukan laporan penelitian. Nah, di dalam metode riset ini, capacity planning itu merupakan perencanaan untuk mempertimbangkan banyak faktor yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah standarisasi parameter yang telah ditetapkan dan permintaan pelanggan untuk memenuhi kebutuhannya. Diberikan sebuah tabel parameter ENOT dan model propagansi input ENOT dari sebuah perusahaan PT Telkom Indonesia di tahun 2016. Sebagai berikut. Di sini dijelaskan bahwa bandwidth-nya itu 10 MHz dengan multiplexing-nya itu FDD. Nah, ini juga dimodulasi sebesar 16 kpsk. Kpsk ini adalah model dari modulasinya. Nah, selanjutnya di coverage planning juga itu mengukur parameter dari radio link budget. Nah, di sini diberikan sebuah tabel mengenai generasi parameter link budget di tahun 2016, ada transmitter link budget, dan juga receiver link budget gitu. Nah, ini menjadi parameter titik ukur dari radio link budget. Nah, ini diberikan juga perencanaan model jaringan, yang mana pemahaman data existing untuk parameter ENOT itu dilakukan di awal, lalu dilakukan perhitungan capacity cell-nya, selanjutnya dilakukan perhitungan coverage area, dan kita menginput data dari menginput hasil data dari yang tadi kita ambil. Lalu untuk input ENOT-nya itu dilakukan setelah kita melakukan input data digital, dan terakhir kita melakukan planning research analysis. Nah, yang kedua itu ada perhitungan model propagansi, yang mana untuk mendapatkan nilai radius pancaran atau suatu antena yang direncanakan diperlukan perhitungan model propagansi sebagai berikut. Nah, ini adalah data parameter dari ENOT dan propagansinya. Nah, lalu selanjutnya untuk hasil dan analisa, sesuai literatur dan standar serta melakukan simulasi perhitungan menggunakan software Atoll, di sini diperoleh hasil dari analisis capacity planning, yang mana kebutuhan traffic user sebesar 100,6 Mbps itu terbagi menjadi building, pedestrian, dan juga vehicular, dengan masing-masing persentase yaitu 57,5% untuk building, 22,03 untuk vehicular, dan 21,02 untuk pedestrian. Ini adalah gambaran dari kebutuhan traffic user gitu. Nah, pembagian ini dilakukan tiap tipe pergerakan user dengan nilai OBK yang berbeda, dan sehingga nilai kebutuhan traffic user itu diberikan pada penelitian ini. Nah, selain itu penelitian ini juga mengetahui jumlah ENOT B yang dibutuhkan menggunakan perhitungan terhadap capacity planning dengan menyesuaikan beberapa faktor seperti luas wilayah, jumlah pelanggan, dan juga kebutuhan traffic. Adapun hasil perhitungannya di dalam capacity planning itu sebagai berikut, yang mana luas wilayahnya itu sebesar 3,62 km kuadrat dan luas cakupan selnya itu adalah 1001 km kuadrat dengan radius sel 0,4 km kuadrat dan kebutuhan trafiknya itu 100,6 Mbps sesuai dengan table chart yang diberikan gitu. Adapun kita menggunakan jumlah ENOT-nya itu sebesar 4 set. Nah, selanjutnya adalah analisis coverage planning, yang mana ini itu menggunakan downlink dan juga uplink dengan besaran sebagai berikut. Nah, nilai yang dihasilkan itu untuk fat loss-nya sebesar 154,74. Untuk downlink dan uplink masing-masing jumlahnya berbeda, dan untuk hasil simulasinya di koordinat set 0, longitude dan latitude-nya pun hasilnya juga berbeda ya. Dan bisa dilihat hasil dari simulasi yang ditunjukkan oleh aplikasi Atoll. Ada hasil simulasi dari hybrid night, ada CDC signal level, dan juga hasil simulasi dengan digital terrain model map, serta hasil simulasi dengan Earth Explore Map.
Kesimpulan dari paper ini adalah yang pertama, perencanaan jaringan 4G LTE berdasarkan kapasitas di Universitas Riau memiliki kebutuhan trafik sebesar 100,6 Mbps. Lalu yang kedua, perancangan jaringan 4G LTE berdasarkan coverage di wilayah setempat memiliki nilai EIRP, SINR, MAPL, dan pet loss serta RSRP itu kualitas sesuai dengan standar yang baik sehingga perancangan dapat dilakukan. Dan yang ketiga, penggunaan bandwidth dan modulasi yang digunakan berpengaruh kepada kualitas dan juga kapasitas jaringan, yang mana semakin besar bandwidth dan semakin baik modulasi yang digunakan akan berpengaruh kepada kapasitas jaringan itu sendiri. Lalu yang keempat, presentasi nilainya, nilai cakupan terluas atau B-signal itu secara keseluruhan berada pada level di minus 105 desibel meter dengan luasan cakupan 4,9 dan presentasi nilai cakupan terdekat pada level minus 7,5 desibel meter. Lalu yang kelima atau kesimpulan terakhir, presentasi dari baseline level tertinggi berada pada range di minus 70 desibel meter sampai dengan 75 desibel meter. Yang mana cakupan sebesar 18,45% itu berdasarkan nilai yang didapat rata-rata level perencanaan dan juga nilainya sebesar minus 72,11 desibel meter. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.